Hello, welcome back to my YouTube channel di Mat Edu Study, kuliah online bersama dengan Ade Satri Audience ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena like itu gratis, comment itu sunnah, dan subscribe itu gratis. Kita lanjutkan kajian terkait dengan fungsi transendental dan aplikasinya pada perkuliahan kalkulus integral. Yang kali ini yang akan kita kaji adalah aplikasi fungsi logaritma dan fungsi eksponensial. Sebelumnya sudah dikaji terkait dengan fungsi logaritma, eksponensial, bilangan pokok lain, dan juga mencari turunan secara logaritmik. Dan kali ini akan kita kaji terkait dengan aplikasi fungsi logaritma dan eksponensial. Banyak masalah dalam kehidupan nyata mempunyai model matematika yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Model peluruhan radioaktif, model populasi, model logistik, semuanya berkaitan dengan fungsi logaritma dan eksponensial. Sebagai contoh, perlihatkanlah hasil suatu percobaan di bidang biologi berikut ini. Pada suatu hari tertentu, sebanyak N lalat buah ditempatkan pada suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Artinya cukup makan, temperatur, dan tak terjangkau oleh predator. Percobaan ini mencatat banyaknya lalat buah yang ada setelah T hari, yaitu NT, dan kemudian mencari hubungan antara T dan NT. Hasil percobaan dicatat dalam daftar berikut ini. Untuk T sama dengan 0, nilainya adalah 10, sampai T sama dengan 24, nilainya adalah 361. Berikut adalah sketsa dari grafik N sama dengan NT. Berdasarkan penyajian data tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan berbanding lurus dengan banyak populasinya. Pertumbuhan semacam ini dikatakan menganut hukum pertumbuhan wajar. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui banyak populasi lalat pada akhir hari tertentu, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan model matematika berikut ini. Ini adalah besaran yang terlibat terkait dengan kasus tadi, di mana waktunya tadi T satuannya hari, variabelnya adalah variabel atau konstan tadi adalah variabel, banyak populasi pada hari ke T itu adalah NT, satuannya ekor, dia adalah variabel, banyaknya populasi pada T sama dengan 0 atau N0, dia adalah konstanta, satuannya adalah ekor, laju pertumbuhan, dia adalah N aksen T, atau ekor per hari, dan dia adalah suatu variabel. Hukum yang mengendalikan adalah sebagai berikut, di mana dNT per dt sama dengan K kali NT untuk suatu konstanta K. Dan diperoleh model matematikanya adalah sebagai berikut. Yang pertama dNT per dt, dan yang kedua N0 sama dengan N0. Solusi model adalah sebagai berikut. Jelas turunan dari NT itu adalah KNT, itu ekivalen dengan integral dNT per dt itu sama dengan K kalinya integral dt, atau akan ekivalen dengan ln CI NT atau sama dengan KT. Jadi kalau ruas ini kita integralkan, hasilnya adalah ln CI NT, ruas yang ini kita integralkan, nilainya adalah K kali T. Sehingga nanti akan kita peroleh nilainya itu adalah nilai mutlak dari CI NT itu sama dengan E pangkat KT, atau NT itu sama dengan C kalinya E pangkat KT. Untuk N0, maka kita peroleh nilai C-nya sama dengan N0. Oleh karena itu nanti akan kita peroleh nilai NT0 itu sama dengan N0 kali E pangkat KT. Sehingga banyaknya populasi lalat buah pada akhir hari ke T adalah NT sama dengan N0 kali E pangkat KT ekor. Nah, ini masih terlalu masih terlalu susah untuk bisa dipahami. Untuk bisa lebih memahami terkait dengan laju pertumbuhan, bisa kita cek contoh berikut. Sebelumnya ada catatan, nilai K dapat ditentukan berdasarkan kondisi yang diberikan sembarang. Jika nilai K telah tertentu, maka ditentukan NT sama dengan L lebih dari 0 atau T lebih dari atau sama dengan 0. Untuk K lebih dari 0, maka NT itu adalah persamaan pertumbuhan, dan untuk K kurang dari 0, dia adalah peluruhan.
Nah, ini adalah contoh ke-6. Diketahui bahwa laju pertumbuhan populasi lalat buah menganut hukum pertumbuhan wajar, yaitu berbanding lurus dengan ukuran populasi pada setiap saat. Misalkan ukuran awal populasi adalah 100 ekor, dan setelah 10 hari populasinya adalah 300 ekor, tentukan populasi lalat buah setelah 15 hari pertama. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan besaran yang terlibat, diberi lambang, satuan, dan dipilah-pilah mana yang konstanta dan mana yang variabel. Kemudian kita bangun model matematikanya berdasarkan dengan hukum pertumbuhan wajar. Yang ketiga, ingat pada model bebas satuan. Yang keempat, tentukan solusi model dan yang terlibat. Yang kelima, interpretasi model merupakan solusi masalah. Ini adalah yang pertama tadi, besaran yang terlibat, lambang dan satuan, serta pemilihan antara variabel dan konstanta. Selanjutnya kita buat hukum yang mengendalikannya. dNt per dt itu adalah K kali Nt. Model matematikanya adalah ndt per dt sama dengan K kalinya Nt, di mana N0-nya itu adalah 100 dan N10-nya adalah 300. Kemudian akan kita peroleh solusi modelnya itu adalah Nt sama dengan C kalinya E pangkat KT. Nah, dari sini nanti akan kita cari berapa nilai Nt-nya, atau berapa persamaan dari Nt-nya dari N0 sama dengan 100 dan N10 sama dengan 300. Untuk N sama dengan 0, dia nilainya adalah 100, sehingga nanti akan kita peroleh Nt sama dengan 100 kalinya E pangkat KT. Untuk N sama dengan 10, nilainya adalah 300, sehingga kita peroleh nilaikannya itu adalah ln 3 per 10. Oleh karena Nt sama dengan C E pangkat KT, maka akan kita peroleh nilai Nt-nya itu adalah 100 kalinya E pangkat T kali ln 3 per 10. Untuk T sama dengan 15, kita peroleh nilainya adalah mendekati 520. Jadi, banyaknya lalat buah pada akhir hari ke-15 adalah 520 ekor, atau berada antara menghampiri 520 ekor. Itu ya. Selanjutnya, tantangan 6, silakan kalian selesaikan, di mana tantangan 6 itu adalah gula larut dalam air dengan menggunakan laju yang sebanding dengan jumlah gula yang belum berubah. Jika mulanya ada 50 kg gula, dan pada akhir 5 jam telah berkurang menjadi 20 kg, berapa lama waktu yang diperlukan agar gulanya tinggal agar gula yang larut itu adalah 90%. Selain itu juga ada tes formatif yang bisa kalian selesaikan, di mana diketahui laju perluruhan radium berbanding lurus dengan jumlah zat yang ada pada setiap saat. Jika 60 mg radium tersedia sekarang, dan setelah setengah usianya adalah 1690 tahun, berapa radium yang ada 100 tahun sejak sekarang? Jawaban tes formatif dan juga tantangan bisa kalian diskusikan melalui WhatsApp group, dan berikut adalah penugasan untuk kalian. Populasi suatu kota berkurang dengan laju yang sebanding dengan banyak penduduknya. Di tahun 1975 populasinya adalah 50.000, dan pada tahun 1985 populasinya adalah 44.000. Berapakah populasi yang diharapkan pada tahun 1995? Pengumpulan tugas dan deadline bisa kalian cek di Elena. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jika tidak, saya akhiri. Dan jangan lupa untuk tetap stay at home dan kuliah online bersama dengan Adik Satrio Audiensia di channel Math Edu Sandi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.